Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'dah, amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tiada syair yang paling indah kita senandungkan pada pagi hari ini kecuali luapan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, terutama nikmat iman, Islam, sehat walafiat. Dan salah satu nikmat yang paling berharga adalah nikmat panjang umur kepada kita semuanya. Sehingga pada hari ini, hari yang mulia ini, Idul Fitri 1445 Hijriah, kita masih dipertemukan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Semoga seluruh ibadah kita, seluruh amalan kita selama bulan suci Ramadan dan bulan-bulan sebelumnya dan bulan-bulan yang akan datang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilipat gandakan pahalanya, dijauhkan dari segala bala dan bencana. Al-Hadiniyah, mari kita awali acara ini dengan bacakan Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga seluruh rangkaian acara kita pada hari ini dapat berjalan lancar tanpa halangan suatu apapun. Al-Hadiniyah wa kulli sholihah. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, perkenankan pada kesempatan ini saya atas nama DKM Masjid Kubah 9 Al-Muhajirin menyampaikan dua kata saja. Yang pertama terima kasih, yang kedua mohon maaf. Ucapan terima kasih yang pertama kami sampaikan kepada seluruh jamaah, bapak, ibu, saudara-saudara yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, yang selama ini telah memakmurkan Masjid Kubah 9 Al-Muhajirin selama bulan suci Ramadan, khususnya sholat tarawih dan kegiatan-kegiatan lainnya. Semoga ibadah kita semuanya selama bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada khususnya ibu-ibu
yang selama ini telah mengirim buka puasa bersama di Masjid Kubah 9 Al-Muhajirin, baik ibu-ibu yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Karena ternyata banyak ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang namanya tidak terdaftar tetapi setiap hari mengirim takjil untuk buka puasa di masjid kita ini. Semoga amal bapak, ibu, saudara-saudara mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ucapan terima kasih yang ketiga kami sampaikan kepada bapak, ibu, saudara-saudara yang telah menyalurkan zakat, infak dan sedekah melalui Masjid Kubah 9 Al-Muhajirin. Terima kasih atas kepercayaan bapak, ibu, saudara-saudara yang telah menyalurkan zakat, infak, sedekah melalui Masjid Kubah 9 Al-Muhajirin. Kemudian berikutnya ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada teman-teman petugas keamanan Satpam PPKD maupun Satpam P3D yang telah membantu ketertiban, keamanan, dan khususnya perparkiran untuk fasilitas para jamaah yang hadir beribadah di Masjid Kubah 9 Al-Muhajirin. Kemudian kami sampaikan juga ucapan terima kasih kepada ibu-ibu PKK RW 03 Pondok Kelapa yang selama ini banyak membantu kegiatan-kegiatan di Masjid Kubah 9 Al-Muhajirin. Kemudian ucapan terima kasih pula kami sampaikan kepada seluruh teman-teman panitia baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar yang telah membantu semua kegiatan Masjid Kubah 9, baik mulai dari persiapan sampai dengan acara pelaksanaan sholat Idul Fitri pada pagi hari ini. Kemudian secara khusus saya sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada guru kita Bapak Al-Ustadz Abdul Aziz Kamaluddin MA yang telah bersedia sebagai khotib Idul Fitri 1445 Hijriah di Masjid Kubah 9 Al-Muhajirin. Kita doakan bersama, mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, sehingga dimudahkan dalam melaksanakan kegiatan dakwah kepada masyarakat. Jamaah sekalian, selanjutnya akan kami laporkan secara khusus tentang pelaksanaan penerimaan dan penyaluran zakat fitrah melalui Masjid Kubah 9 Al-Muhajirin. Saya sampaikan kepada para jamaah sekalian bahwa zakat fitrah melalui Masjid Kubah 9 Al-Muhajirin terkumpul berupa uang sebesar 14.769.750 rupiah, kemudian berupa beras sebesar 531 liter, kemudian berupa infak dan sedekah sebesar 2.004.250 rupiah, dan zakat mal sebesar 19.650.000 rupiah. Jumlah keseluruhan penerimaan sebesar 36.424.000 rupiah. Kemudian mustahik sebanyak 284 jiwa. Antara lain terdiri dari RT 001 RW 03 83 jiwa, RT 002 RW 03 sebanyak 48 jiwa, RT 11 43 jiwa, RT 12 31 jiwa, dan RT lain-lain sebanyak 79 jiwa. Zakat fitrah sudah kami bagikan tadi malam sekitar jam 7 malam. Alhamdulillah sudah selesai, berupa beras sebanyak 2 liter per jiwa dan berupa uang sebanyak 100.000 rupiah per jiwa. Teriring ucapan terima kasih dan doa, semoga bantuan yang hanya sedikit ini dapat meringankan beban hidup saudara-saudara kita yang kurang beruntung.
Bapak Ibu para jamaah sekalian yang berbahagia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selanjutnya akan saya sampaikan tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri. Meskipun kita sudah sering melaksanakan sholat Id, namun kami hanya mengingatkan saja agar kita lebih khusyuk dan lebih memahami lagi. Saya sampaikan kepada para jamaah bahwa sholat Idul Fitri terdiri dari 2 rakaat. Rakaat yang pertama setelah takbiratul ihram 1 kali, kemudian diikuti 7 kali takbir. Setelah takbiratul ihram kemudian diikuti 7 kali takbir. Di sela-sela takbir kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi, setelah takbiratul ihram membaca 7 kali takbir. Itu yang rakaat yang pertama. Kemudian rakaat yang kedua setelah takbiratul ihram membaca 5 kali takbir. Di sela-sela takbir membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian bacaan niatnya. Bagi yang biasa membaca niat, perhatikan sekali lagi, niatnya adalah usoli sunatan li idil fitri rok'ataini mustaqobilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Saya ulangi, yang biasa membaca usoli tapi nggak usah kenceng-kenceng, mungkin cukup sir saja. Usoli sunatan li idil fitri rok'ataini mustaqobilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Yang biasa mudah-mudahan hafal semuanya. Sementara yang tidak biasa membacakan usoli minimal membaca bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, yang tidak biasa membaca usoli membaca bismillahirrahmanirrahim. Dua-duanya sah. Yang tidak sah hanya yang tidur di rumah enggak sholat Idul Fitri. Para jamaah sekalian yang kami hormati dan kami banggakan, kata yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah permohonan maaf. Kami telah merancang semua kegiatan ini sebaik dan sesempurna mungkin. Namun manusia berusaha, Tuhanlah yang menentukan. Kami yakin banyak kekurangan, banyak kekhilafan di sana sini, karena maklum masjid ini sebenarnya belum jadi 100%, baru sekitar 60% jadi. Jadi jangan lupa, yang mau nyumbang, yang mau bantu, silahkan. Banyak nggak apa-apa, yang penting ikhlas. Atas kekurangan tersebut, atas nama panitia, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kalaulah pedang lukai tubuh, banyak obat bisa dicari. Kalaulah lidah lukai hati, hanya permohonan maaf yang senantiasa kami nanti. Sekian dan terima kasih. Akhirnya atas nama DKM Masjid Kubah 9 Al-Muhajirin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Lebaran mendatang masih mampu kita jelang. Sekian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah wa ankum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersiap untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Petugas sholat Idul Fitri pada hari ini, Imam Saudara Abai Bayi Haki, kemudian Bilal Saudara Muhammad Cimat, dan khotib
guru kita Bapak Kiai Haji Abdul Aziz Kamaluddin MA. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahil karimil ghafur, alladhi ballagana khairas syuhur, wa wa'ada man samahu wa qamahu imanan wa ihtisaban bidhanbin maghfur, wa atamma alaina an-ni'mah bi'idil farahi was surur. Nashhadu an la ilaha illallah wahdah la sharika lahul malikul haqqus syakur, wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan Rasulullah da'ana ila tijaratin lan tabur. Allahumma passalli wa sallim wa barik wa addim wa karrim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'thi wan nusyur. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqulullahu ta'ala fi muhkami kitabih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, al-aidin al-aidat, tiada untayan kata atau kalimat yang patut dan pantas kita sampaikan pada kesempatan pagi yang agung ini, melainkan untayan kalimat tasyakkur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat, nikmat sihah wal afiyah, nikmat panjang umur, dan yang tak kalah pentingnya yaitu nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat meringankan langkah, menyisihkan waktu kita untuk hadir bersama-sama bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan sehingga kita dapat menuntaskan ibadah di bulan suci Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam senantiasa tercurah keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada para keluarganya, sahabatnya, dan kita umatnya yang insya Allah setia mengikuti jejak langkah beliau min yaumina hadza ila yaumil mahsyar. Allahu akbar, walillahil hamd. Dalam kesempatan yang berbahagia ini pula, marilah kita senantiasa bertekad untuk selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, takwa yang merupakan tujuan daripada kita melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, hari ini kita berkumpul atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dan hendaknya kalian sempurnakan bilangan Ramadan, kemudian kalian bertakbir, membesarkan asma Allah, kemudian agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla.
Sungguh beruntung mereka atau dia yang membersihkan dirinya, membersihkan badannya dengan membayar zakat, kemudian dia berzikir, bertakbir, kemudian dia salat Idul Fitri. Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di hari yang fitri ini pula kita diperintahkan untuk bersilaturahim, mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita. Bila di hari ini masih ada di antara kita yang bermusuhan dengan saudaranya, yang tidak bertegur sapa kepada tetangganya, yang memutuskan silaturahim kepada saudara-saudaranya, atau hari ini pula mungkin kita pernah menzalimi seseorang dan belum berminta maaf kepada mereka, maka di hari yang agung ini marilah kita pererat ukhuwah Islamiyah kita hubungkan lagi silaturahim kita agar kita mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, terutama mereka-mereka yang telah memutuskan silaturahim kepada kita. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Sil man qata'ak wa'fu amman zalamak wa'ti man haramak wa ahsin ila man asa'a ilaik." Hubungkanlah silaturahim kepada orang-orang yang memutuskan silaturahim terutamanya, dan berbuat baiklah kalian kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada kalian. Berikan sesuatu kepada orang yang bakhil, yang pelit kepada kalian, dan maafin orang-orang yang telah berbuat zalim kepada kita. Sungguh indah ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengingatkan, laisal wasil bil mukafi, innamal wasil man wasala rahimahu idza qata'ak. Bukan yang dinamakan hakikat bersilaturahim antara kita dengan kita yang tidak bermasalah, antara kita dan kita yang tidak bermusuhan. Justru hakikat bersilaturahim adalah ketika kita menghubungkan silaturahim dengan orang-orang yang telah putus silaturahimnya kepada kita. Hadirin, hari ini merupakan kesempatan kita memohon maaf kepada orang-orang yang mungkin pernah kita zalimin, orang-orang yang pernah kita berbuat salah kepada mereka. Jangan sampai kita meninggal dunia belum meminta maaf, belum minta dihalalkan kezaliman yang pernah kita lakukan kepada mereka. Maka kita akan menjadi orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut. Walaupun nanti kita di akhirat akan masuk ke dalam surganya Allah membawa kebaikan, tetapi karena kita masih punya sangkutan hablum minan nas sesama manusia, pahala kita akan dipindahkan oleh malaikat kepada orang-orang yang pernah kita zalimi dan kita belum minta dihalalkan, belum minta maaf. Bahkan sampai pahala kita habis, orang yang kita zalimi masih banyak yang minta haknya kepada kita. Kita jangankan masuk surga, kita pun akan masuk nerakanya Allah. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Hari ini pula terutama kita diperintahkan untuk memohon maaf kepada kedua orang tua kita. Duhai anak yang masih memiliki kedua orang tuanya, hari ini jutaan manusia, jutaan mata menangis karena rindu ingin berlebaran bersama orang tuanya. Duhai anak, hari ini jutaan manusia menangis karena rindu kepada kedua orang tuanya, ingin bersilaturahim, bercium tangan kepada kedua orang tuanya. Karenanya bagi kita yang masih ada orang tua, janganlah kita sia-siakan kedua orang tua kita. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu amal yang mulia menurut Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah ketika kita masih kecil, ibu kita 9 bulan kurang lebih mengandung kita. Di dalam perutnya kita dibawa kemana-mana 24 jam
beliau tidak beristirahat. Ketika kita dilahirkan, pengorbanan antara hidup dan mati ibu kita, bersimbah darah, bersimbah air mata, kemudian taruhannya nyawa. Tapi begitu kita dilahirkan, masih dalam keadaan sakit, masih keadaan dalam berdarah, ibu kita tersenyum karena gembira kita telah lahir ke dunia. Tidak lama seperti itu kita pun haus, ibu kita langsung menyusui kita, kurang lebih 2 tahun lamanya. Ketika kita beranjak menjadi anak-anak, kita sekolah, bapak kita berjuang peras keringat banting tulang untuk memenuhi kebutuhan kita, menyiapkan segala kebutuhan sekolah kita. Kadang orang tua kita harus ngutang demi untuk memenuhi kebutuhan kita. Ibu kita tidak tidur ketika kita sakit di malam hari, panas badan kita. Bapak kita cepat-cepat membawa kita ke dokter. Ibu kita, bapak kita tidak tidur kalau kita sakit, dan mereka lebih sakit dari kita. Ibu kita, bapak kita lebih bahagia dibanding bahagia kita. Sungguh luar biasa pengorbanan kedua orang tua kita. Mumpung orang tua kita mungkin saat ini masih ada, jangan kita sia-siakan untuk berbuat bakti kepada kedua orang tua kita. Karena begitu besar pengorbanan kedua orang tua kita, tidak mampu kita untuk membalasnya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Al-Qur'an mengajarkan kita untuk berbicara saja kepada kedua orang tua kita diatur di dalam Al-Qur'an sebagaimana tadi ayat yang telah dibacakan oleh imam kita. Fala taqul lahuma uff. Jangan sekali-kali kamu berkata wala tanharhuma, jangan kamu membentak kedua orang tua kamu, jangan kamu berlaku kasar menghardik kedua orang tua kita. Wa qul lahuma qawlan karima, dan Allah memerintahkan kepada kita untuk kita berbicara secara lemah lembut, secara sopan santun kepada kedua orang tua kita. Sayyiduna Abdullah ibn Aun, beliau pernah dipanggil oleh ibunya, kemudian beliau menjawab dengan suara yang agak sedikit tinggi. Bukan berarti beliau menghardik kedua orang tuanya, tapi agar suaranya bisa didengar oleh ibunya. Menyadari tersebut, beliau ingat ayat wala tanharhuma, jangan kamu meninggikan suara di hadapan kedua orang tuamu. Maka ketika itu juga sebagai kompensasi kesalahannya menurut dia kepada ibunya, dia membebaskan 2 orang budak. Begitulah hal keadaan orang-orang soleh di masa lalu, sangat menghormati kedua orang tuanya. Masyarul hadirin rahimakumullah, seorang anak apapun yang dia lakukan untuk membalas jasa kedua orang tuanya, terutama ibunya, tidak akan mencapai derajat pembalasan yang setimpal. Suatu ketika Abdullah ibn Umar menyaksikan ada seorang laki-laki sedang bertawaf mengelilingi Ka'bah, menggendong ibunya. Kemudian sahabat Abdullah ibn Umar bertanya, "Wahai saudara, siapa yang kau gendong itu?" "Ini adalah ibuku, wahai Abdullah ibn Umar." "Apakah aku sudah membalas jasa ibuku?" Kata Abdullah bin Umar, "Tidak, kamu belum membalas. Bahkan rasa sakit ibumu ketika melahirkan kamu sedikit pun belum terbalas dengan baktimu seperti ini. Walaupun apa yang engkau lakukan itu adalah kebaikan, kita tidak akan mungkin bisa membalas jasa-jasa baik kedua orang tua kita." Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya berbakti kepada kedua orang tua memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama. Karenanya ketika kita mendapati orang tua kita, kedua-duanya atau salah satu yang sudah tua renta, semakin tua, wahai anak yang belum sempat berbakti kepada kedua orang tua, ingatlah kedua orang tuamu semakin hari
semakin berkurang umurnya, semakin mendekati ajalnya. Suatu saat kita akan berpisah dengan kedua orang tua kita. Ketika orang tua kita sudah menutup mata, badannya dingin, kemudian dimandikan, dikafankan, dibawa ke kuburan, dihadapkan, dimasukkan ke liang lahat, dihadapkan ke kiblat, diuruk dengan tanah. Hanya nisan yang bisa kita ratapi. Sudah tidak ada lagi nasihat yang bisa kita dengarkan dari kedua orang tua kita. Kita pulang, kamar orang tua kita sudah kosong. Hanya foto yang bisa kita saksikan di tembok dan di surah Yasin. Penyesalan tiada artinya. Duhai anak yang masih mendapati kedua orang tuanya, mari kita berbakti kepada kedua orang tua kita, dan kita muliakan kedua orang tua kita, agar kita jangan menjadi anak-anak yang durhaka. Apa yang beliau butuhkan sebisa mungkin kita penuhi. Sebagai bahan ilustrasi, pada masa lalu sahabat Abdullah ibn Mas'ud, di tengah malam ibunya minta diambilkan air, haus ibunya, dan Abdullah ibn Mas'ud dalam keadaan capek, letih, ngantuk, beliau keluar rumah untuk mengambilkan air ibunya. Pada saat itu air tidak tersedia di rumah-rumah penduduk, harus ambil di mata air. Kemudian ketika Abdullah ibn Mas'ud kembali ke rumah ibunya, dia dapati ibunya sudah tertidur lelap. Akhirnya Ibn Mas'ud berdiri terus sampai pagi, menunggu ibunya bangun agar ibunya bisa langsung minum. Mengapa dia berbuat seperti ini? Karena ingin berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hari ini bagaimana keadaan kita terhadap kedua orang tua kita? Ketika orang tua kita, ibu kita malam kehausan, malam kelaparan minta makan, apakah yang kita lakukan? Jangan-jangan kita berkata kepada kedua orang tua kita, tunggu saja sampai pagi, ini sudah larut malam. Kita ingat ibu kita, ketika kita kehausan di malam hari, ibu kita tidak menunggu kita agar kita sampai pagi. Hari itu juga kita disusukan, hari itu juga kita diberi makan, karena kasih sayang kedua orang tua kita. Apakah kita masih mau berbuat kasar kepada kedua orang tua kita, melotot mata kita kepada kedua orang tua kita, ucapan sinis kepada kedua orang tua kita? Na'udzubillah, kita akan menjadi orang-orang yang durhaka kepada Allah, karena keridhaan orang tua merupakan penyebab keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW mengatakan, ragima anfu, thumma ragima anfu. Sungguh hina, sungguh hina, sungguh hina. Sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah yang hina? Kata Rasulullah, man adraka abawaihi au ahadahuma au kilahuma walam yudkhilahul jannah. Mereka, seorang anak yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, tetapi dia tidak masuk ke dalam surga karena tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari yang fitri ini, mari kita memohon maaf kepada kedua orang tua kita, terutama ibu kita dan bapak kita yang begitu banyak berjuang untuk memenuhi kebutuhan kita. Bagi kita yang mungkin saat ini orang tuanya sudah tiada, kita bisa berziarah ke makam kedua orang tua kita dan kita mendoakan orang tua kita, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sambil kita ingat-ingat jasa kedua orang tua kita. Mereka malam tidak tidur, kadang bajunya basah karena kena pipis kita. Orang tua kita rela mungkin bertukar nyawa dengan kita agar anaknya tetap bisa hidup. Kemudian ketika orang tua kita sudah tiada, maka penyesalan tiada arti. Mumpung ketika kita masih ada kedua orang tua kita, marilah kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita,
dan merupakan sesuatu yang sangat mulia menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan orang tua kita dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan ketika mungkin sudah waktu ajalnya, semoga Allah jadikan akhir hayatnya husnul khatimah, dilapangkan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan mudah-mudahan kita berharap kita pun menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Begitu pula anak-anak kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرار ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر من يومنا هذا إلى يوم المحشر. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يقول الله تعالى في محكم كتابه يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال تعالى أيضا مخبرا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكافرة والمشركين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, dengan bibir bergetar kepala tertunduk di parut harap, kami yang hadir di Baitullah-Mu yang mulia ini ya Allah, kami berada di hari yang agung, hari yang fitri ini ya Allah. Ampuni semua kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni kesalahan bapak dan ibu kami ya Allah. Jangan jadikan kami anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni jika kami banyak berbuat dosa kepada kedua orang tua kami. Ampuni kami ya Allah jika kedua orang tua kami kecewa melahirkan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dan sayangi kedua orang tua kami. Bahagiakan sisa usianya ya Allah. Tolong ya Allah bahagiakan, sehatkan lahir dan batin, cukupkan dengan rizki yang halal, yang berkah kedua orang tua kami ya Allah. Jadikan kedua orang tua kami orang tua yang Engkau sayangi. Panjangkan umurnya, penuhi dengan kesehatan dan keberkahan.
Ya Allah, jika orang tua kami sudah tiba ajalnya, matikan kedua orang tua kami dalam keadaan husnul khatimah. Lapangkan kuburnya, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ya Allah, kumpulkan kami bersama kedua orang tua kami di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, jadikan kami sekeluarga masuk ke dalam surgamu ya Allah. Jangan tinggalkan satupun anggota keluarga kami masuk ke dalam nerakamu ya Allah. Jika hari ini orang tua kami sudah tiada ya Allah, maafkan segala kesalahan-kesalahan mereka ya Allah. Lapangkan kubur mereka ya Allah. Kumpulkan mereka bersama orang-orang yang salihin, syuhada, wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami. Jadikanlah anak-anak kami pula anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wafiqna ilal haqqi wal tariqil mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.